Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Sophia Wardah, NIM 1917501003 dari kelas 2 IATA. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rangkuman pada pelajaran yang telah saya pelajari, yaitu pada mata kuliah Internet dan SEO. Yang mana tugas ini nantinya akan menjadi syarat kelulusan pada mata kuliah tersebut. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita bahas pembahasan yang pertama. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai teknologi internet. Nah, teknologi internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan satu komputer ke komputer yang lainnya, yang memungkinkan adanya komunikasi di komputer seluruh dunia. Adapun produk dari internet ini, aplikasi contohnya Instagram, Twitter, website, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari internet sendiri itu banyak, mulai dari alat komunikasi, alat mencari informasi, lalu jual beli, dan masih banyak lagi. Sekilas penjelasan mengenai teknologi internet. Selanjutnya mengenai domain. Nah, domain adalah sebuah alamat yang memiliki akhiran atau ekstensi yang berbeda. Misalkan .net, .com, .ac.id, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, dengan adanya domain ini, maka kita bisa mengakses sebuah website. Maka dari itu harus ada alamat domain. Lalu, bagaimana kita mendapatkan alamat domain tersebut? Jika kita ingin memiliki alamat domain, maka kita harus membelinya di sebuah layanan hosting. Nah, tentunya bukan hanya hosting saja, domain pun ada. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita ingin membeli domain, alamat domain, maka harus memastikan nama domain kita tuh masih tersedia. Kalau masih tersedia, berarti kita beruntung. Dan perlu diketahui bahwa alamat domain atau website ini tidak akan pernah ada yang sama. Walaupun ada kata awalnya sama, tapi ekstensinya pasti berbeda. Misalkan kata kita, nah pasti akhirnya itu akan ada yang beda. Misalkan kata kita .com, kata kita .net, dan lain sebagainya tentunya. Pasti berbeda. Oke, selanjutnya adalah hosting. Nah, kalau tadi domain adalah alamat agar kita bisa mengakses suatu website, nah domain ini adalah tempat di internet yang mana nantinya akan digunakan sebagai penyimpanan website kita. Nah, nantinya supaya bisa diakses secara mudah oleh orang lain. Nah, hosting sendiri ada dua bagian. Ada hosting yang dikelola oleh kita sendiri, ada juga hosting yang disewakan. Biasanya sih agar lebih mudah kita menggunakan hosting yang disewakan. Dapat dari mana? Dari tadi layanan hosting. Nah, di situ kita bisa mendapatkan hosting. Berikut juga web domainnya. Nah, contoh layanan hosting, misalkan Megahoster. Untuk selanjutnya yaitu WordPress. WordPress adalah suatu tempat untuk mempublikasikan postingan. Misalkan post, page, nah dikelolanya itu di WordPress. WordPress adalah aplikasi berbasiskan web yang dimana dengan mudah diotak-atik secara mudah, cepat, dan gratis tentunya. Sifatnya juga bersifat open source, jadi kita bisa dengan mudah mendownload tanpa adanya takut tuduhan membajak. Kemudian misalkan orang lain itu ingin meminta kita untuk membuatkan website. Nah, kita bisa membuatnya di sana, di WordPress. Kemudian nanti kita menjual lagi ke orang lain. Nah, itu bisa dilakukan dengan mudah tanpa masalah. Oke, selanjutnya mengenai dashboard. Untuk dashboard sendiri, di dalamnya itu terdapat menu-menu yang nantinya akan melengkapi website kita. Nah, saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di dashboard, tapi secara singkat saja. Dimulai dari post. Nah,
Yang pertama ada menu post. Menu post ini digunakan untuk menulis berita ya nantinya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan berita yang akan kita tulis itu nanti masuknya ke menu post. Nah, di sana ada all post. Jadi bisa melihat semua post yang telah kita posting. Lalu jika kita ingin membuat post baru, nah dilakukannya di add new. Nah, berikutnya media. Nah, media itu digunakan untuk melakukan upload gambar, dokumen, ataupun file multimedia yang lainnya. Nah, bisa ditambah di sini tuh misal ingin menambah foto atau merubah ukuran foto, menghapus foto. Nah, semuanya tuh di sini selain dilakukan di halaman post sebelumnya. Lalu ada page. Nah, page ini digunakan untuk membuat halaman. Terkadang ini tuh sedikit membingungkan ya antara page dan post. Sebenarnya page lebih ke pembuatan halaman seperti halaman depan, halaman about us, hubungi kami, ataupun halaman-halaman yang sifatnya itu statis, yaitu tidak banyak berubah. Nah, beda halnya dengan post. Lalu selanjutnya ada komen. Nah, komen ini sangat penting. Kita harus perhatikan setiap berita yang Anda buat secara otomatis akan bisa memunculkan komen. Nah, jadi setiap ada orang yang membaca berita kita, nanti di bawahnya akan ada muncul komentar. Ya, tapi terkadang tuh ada komen yang spam gitu. Jadi harus lebih pintar untuk memilah dan memilihnya ya. Selanjutnya ada appearance. Nah, kalau ini tuh lebih ke pengaturan tampilan. Jadi kalau kita mau merubah tema atau menambah tema, nah bisa dilakukan di menu ini. Lalu selanjutnya ada plugin. Nah, plugin ini digunakan untuk menambah kemampuan atau menambahkan fitur dari website. Misal kita ingin website kita itu ingin memiliki kemampuan untuk jualan online. Nah, bisa ditambahkan di menu plugin ini. Atau kemampuan untuk galeri yang berganti secara otomatis untuk halaman depan. Nah, bisa. Tinggal mencari aja plugin di sini. Lalu selanjutnya ada user. Nah, di sini kita bisa menambahkan, menghapus ataupun merubah paspor di menu. Adapun ya untuk mengelola website dengan baik kan perlu adanya bantuan nih dari orang lain. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan orang lain untuk menjadi bagian dari website, operasi website. Nah, ada administrator, editor, author, kontributor, dan subscriber. Tapi harus hati-hati ya, kalau misalkan nanti orang yang baru tuh dikasih administrator, berarti sama kayak kita. Jadi harus hati-hati. Lebih baik jangan administrator, tapi yang lainnya saja. Oke, untuk selanjutnya ada tools. Nah, tools ini digunakan untuk melakukan fungsi administrasi. Kita ingin pindah dari WordPress lama ke WordPress yang baru. Nah, ini bisa juga nih. Lalu ada setting. Nah, setting ini menu untuk melakukan konfigurasi website. Jadi seperti judul website, tagline. Tagline itu penjelasan singkat mengenai website kita. Itu tentang apa sih? Nah, dan lain sebagainya. Jadi pembahasan mengenai menu-menu di dashboard ya cukup sekian. Jadi sebenarnya saya itu sudah memiliki website dan websitenya pun sudah on, tetapi ketika saya menginstall theme yang ada pada website tersebut, tadinya itu lancar-lancar saja, namun entah kenapa jadi error.
Saya sudah mencoba untuk memperbaikinya dengan cara melihat tutorialnya di YouTube. Saya mempraktekkan sudah beberapa kali, tapi tidak bisa. Ya, saya terima saja. Oke. Mengenai website saya, jadi saya itu berencana memiliki website yang isinya tuh imajinasi, ungkapan yang ditulis menjadi sebuah kata. Ya, singkatnya itu puisi, cerita. Kalau untuk sekarang sih puisi dulu. Okay. Yang mana temanya tuh dunia dalam tulisan. Asik. Oke. Untuk yang terakhir, mungkin motivasi untuk saya sendiri. Jadi sesulit apapun itu, jika kita bekerja keras, entah itu belajarnya, mempraktekannya, pasti kita bisa. Sulit di awal itu biasa. Nanti lama-kelamaan, tahap demi tahap, maka akan terbiasa, bahkan bisa sampai menjadi ahli. Tidak semua apa yang kita lakukan itu akan berjalan mulus, lus seperti jalan tol. Tapi pasti ada hambatannya. Nah, hambatan tersebut ada bukan untuk menghentikan kita, tetapi untuk mendorong kita agar kita lebih bekerja keras lagi, ataupun membangunkan kita dari rasa nyaman. Oke, untuk kedepannya saya berencana akan membuat kembali sebuah website dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Jadi saya memohon terima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak dosen Yusuf Hairianto, yang telah memberikan saya ilmu. Mudah-mudahan berkah bagi beliau dan juga keluarganya, dan bermanfaat bagi saya beserta teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.